bersama Ibu Erina Hastuti, Koordinator Divisi SDM Organisasi Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten Cilacap. Mitra Kusuma, tadi sudah dibeberkan atau sudah disampaikan tentang daerah pemilihan. Jadi kenapa ada daerah pemilihan? Tujuannya yang pertama adalah memudahkan komunikasi calon yang akan calon yang akan mewakili lah di daerah tersebut juga, untuk masyarakat juga lebih mengenali calon-calon tersebut dari daerah pemilihan kita masing-masing, sehingga kita memilih nanti tidak keliru ataupun kita akan menentukan dengan pas orang-orang yang akan jadi wakil kita di DPR nanti itu ya. Itulah adanya daerah pemilihan yang notabene semuanya ditentukan dengan jumlah pemilih yang ada di dapil tersebut gitu ya. Sekali lagi kita kembali lagi, dan sebagai badan ini ya Bu, kalau Bawaslu itu badan ya? Badan ya, badan pengawas pemilu. Ya. Jadi tujuannya adalah mengawasi. Betul. Adakah mungkin jelas pasti ada lah ya temuan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPU. Lantas seandainya Bawaslu itu menemukan pelanggaran, tindakannya apa saja ini Bu? Ya, jadi kalau dalam kinerja dari teman-teman KPU itu ada aturan yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Biasanya teman-teman kita dari Badan Pengawas Pemilu kita akan memberikan surat teguran pertama kali. Iya. Ya, jadi Mas Ari kita bikin surat teguran. Misalkan kita di tahapan daerah pemilihan ini, kok tidak diujikan kepada publik? Jadi ketika rancangan ini sudah ada, sebelum ditetapkan kan pasti ada rancangan ya. Iya, betul. Ya. Kok tidak diundang, kok dilakukan secara tertutup gitu. Tidak ada partai politik yang diundang, atau mungkin tidak cuma tokoh politik partai politik aja, tapi tokoh agama dan masyarakat, akademisi kok tidak ada, tidak dilibatkan. Padahal kan masyarakat kita sangat heterogen ya. Dari pemilih pemula, dari universitas. Cilacap punya banyak universitas kan sekarang. Iya, kan? betul. Nah, itu kok tidak diundang, atau mungkin tempatnya itu tertutup, tidak bisa diakses oleh publik. Jadi kan uji publik tapi tertutup gitu kan. Oh, berarti kan itu tidak memberikan kesempatan. Kali-kali aja ada warga di desa yang ingin memberikan aspirasinya, dan itu bagus gitu loh. Itu kita berikan surat teguran Mas Ari. Surat teguran kita berikan kepada KPU, bahwasanya kenapa kok tidak menjalankan aturan yang ada ya gitu. Nah, kemarin dalam penetapan dapil ini kita melihat KPU Cilacap itu, karena kita sudah ya salah satu fungsi kita kan juga melaksanakan pencegahan dulu ya. Pencegahan dulu nih. Iya, betul. Baru kita awasi nih ya, kemudian kita akan menindak nih ibaratnya gitu kan. Nah, di situ kita melihat teman-teman KPU sudah melaksanakan itu semua. Jadi mulai tahapan perencanaan, mengundang uji publik 1 nih. Iya, betul. Kemudian ada uji publik 2. Kemudian diuji lagi, misalkan awalnya kan memang sempat 8 dapil rancangannya. Nurun lagi jadi 7 dapil. Akhirnya setelah uji publik, banyak dari partai politik yang katakan, aku udah punya orang-orang di dapil ini, masa mau dipecah lagi, ongkos lagi dong gitu kan. Akhirnya konsekuensi back to 2019. Masih tetap gitu ya. Tetap aja. Sebenarnya ada beberapa kelebihan, ada beberapa juga kelemahan ya. Kalau seandainya kita itu tidak merubah dapil. Jadi kalau kita tidak merubah dapil, kan orang-orang yang potensial itu lebih sedikit dibandingkan orang-orang yang pernah berdiri, berkompetisi dan sekarang duduk kan gitu. Jadi kan itu lagi. Itu juga kalau kita lihat yang jadi misalkan itu aja apatisme ya, jadi sikap masa bodoh dari masyarakat. Atau mungkin kaula muda ya kan itu, atau sahabat dari Kusuma ini kan bisa ya. Dalam artian, wah ngapain pilih-pilih, nyatanya gitu-gitu aja gitu. Mas Ari. Jadi kita kepengen aslinya sih ya, di mana hak pilih masyarakat kita lindungi dan pemilu itu berjalan dengan lancar. Berarti kami semua
sudah melaksanakan tugas, kami berhasil. Iya. Indikatornya demikian, Iya. gitu. Jadi, Oke, termasuk juga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh, ya mohon maaf ini mungkin calon legislatif gitu Iya. ya, karena kayaknya banyak juga sih. Kadang-kadang mereka ya namanya juga kompetisi, kadang Iya. kita ingin mencoba yang terbaik, intinya Iya. menang lah. Iya. Kadang-kadang lupa rambu-rambu, Iya. akhirnya Money politik ya? iya belum Oke, waktunya sudah iya. melakukan kampanye terselubung Kampanye. atau money politik dan lain sebagainya. Di sini bagaimana nih peran Bawaslu? Apakah memang Iya. berusaha menegur langsung atau ya, ada jadi peringatan? macam pelanggaran itu kita sebelum bahas ke situ kita coba untuk kasih explain dulu ini Mas Ari, bahwasanya pelanggaran pemilu itu kan ada pelanggaran administratif. Oh, ya betul ya. Pelanggaran administratif itu hukumannya berat loh. Berat ya. Berat untuk calon legislatif. Iya, Karena betul. bakal dicoret dari daftar calon. Hmm. Contohnya kampanye di luar jadwal atau melakukan praktek money politik ya. Kemudian tidak melanggar kampanye misalkan di tempat publik, Publik. tempat pendidikan, musola kan musola nggak boleh, gitu ya. melibatkan anak-anak kecil itu kan juga nggak boleh. Banyak boleh. beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh calon legislatif. Iya, ya. iya. Kok itu tetap dilanggar? Maka kami akan berikan rekom kan, teman-teman pengawas itu sampai jajaran kekelurahan yang kita udah bentuk, ya itu akan memberikan catatan, kemudian kita rekom selama buktinya kuat segalanya, ada bukti fisik, ada catatan gitu ya, maka kita akan berikan surat teguran kepada KPU. KPU bahwasanya caleg A ini loh daftar pelanggarannya. Oh iya. Itu. Dengan sah misalkan terbukti begitu, dikelola, dikaji, kok ternyata melanggar administratif, maka hukumannya adalah KPU yang memberikan punishment kepada calon legislatif jadi tersebut. bukan dicoret, Bawaslu itu ya? Bukan. Dicoret menjadi calon anggota legislatif. ya, calon daftar tetap tersebut. Ya. Namanya hilang. Itu Hilang. sampai paling parah itu, Mas Ari. Jadi itu pelanggaran Administratif. Kalau pelanggaran pidana, money politik, pemberian uang suap ya, antara yang memberi sama yang menerima, itu sama-sama dihukum, kan gitu kan? Iya, iya, Sama-sama dapat hukuman. Dapat. Nah ini prosesnya, misalkan ada warga negara yang tahu, masyarakat dari Radio Kusuma ini, dengar ya, Iya. ada caleg A praktek money politik nih, kumpul semua bukti udah ada, lapor ke Bawaslu, itu ada proses 7 hari, kemudian nanti kita nggak sendirian ini, Mas Ari, karena kita dibantu sama kepolisian, kita dibantu juga oleh kejaksaan, semuanya itu tergabung dalam Sentra Gakumdu, ya. Jadi Penegakan- ini ya Bu ya, boleh ya masyarakat melaporkan Boleh. kejanggalan-kejanggalan, Iya, misalkan ada tapi melihat pelanggaran bisa langsung gitu ya. bisa. Tapi kan kita warga negara Indonesia, kita negara hukum juga, kita nggak bisa asal apa itu orang Jawa bilang kulak jere adol dean Ya, cuma nggak melihat, tahu-tahu ya harusnya jadi harus dengan bisa bukti dipertanggungjawabkan, gitu. iktp-nya harus diberikan, aku laporan segini kejadiannya ini harus tuntut itu semua, Bukti, memenuhi syarat, itu akan masuk ke dalam proses pidana. Pidana tentu saja Undang-Undang 7 mengatur beberapa macam pelanggaran dan lamanya hukuman. Oh iya betul. Ya. Jadi Nah yang terakhir ini mungkin Mas Ari butuh publish juga kepada teman-teman pendengar Kusuma juga. KPU dan Bawaslu itu kan lembaga yang menyelenggarakan pemilu. iya betul. Namun ada kalanya kadang-kadang kan juga nggak netral nih. Iya betul. Ada kalanya mereka melakukan pelanggaran. Nah. Nah, wasit kita, pengawas kita adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi misalkan nih Mas Ari kok ngelihat dari jajaran KPU atau jajaran Bawaslu sampai bawah tidak bersikap profesional, tidak menjaga integritas, tidak netral, laporin aja ke DKPP. Misalkan kayak Iya. misalkan kita melihat sebuah peristiwa, misalkan peristiwa pelanggaran baik administrasi misalkan Ya. di situ kok pas kita ngelihat ada petugas dari Bawaslu kok diam gitu Iya. ya, kita bisa mengambil Bisa. sikap itu ya. Bisa. Nanti laporkan TPS ini pengawasnya tidak bekerja sesuai pada aturan yang ada, atau kalau enggak ikut menerima suap loh, misalnya gitu kan. Barangkali gitu ya. Jangan-jangan seperti itu nih, kok diem aja Iya. ini. Pokoknya nggak boleh TSD teh. Nah, iya. Tahu sama tahu Tahu. terus diem aja itu kita harapkan nggak begitu Iya, ya iya. ke depan gitu Mas Ari. Jadi intinya semuanya tujuannya sebenarnya baik Iya, ya betul. untuk ya pemilu yang demokratis, Betul, yang betul. jujur, Siap. bermartabat gitu ya. Kemudian
bagaimana nih daerah pemilihan di Cilacap dan jumlah kursi anggota DPR-nya, Bu? Ya. Bagaimana ini? Ya mungkin ini untuk penutup mungkin ya Pak. Iya, untuk Ya, penutup jadi kita. kalau kita lihat Cilacap itu kan sudah ada 6 dapil. Cilacap 1 itu ada di kota, meliputi Cilacap Selatan, Tengah, Utara. Ada 7 kursi yang diperebutkan, Mas Ari. Iya. Ya, kemudian di Cilacap 2, tadi kan udah disampaikan di awal bahwasannya dapil itu adalah satu kecamatan, atau gabungan dari beberapa kecamatan, Iya, betul. atau wilayah dari sebuah kecamatan ya. Iya. Nah, kalau dapil 2 ini paling gemuk jumlah kecamatannya. Iya, ada paling- 5 sendiri. lima kecamatan. Ya, kita lari kepada Bantarsari, Gandrung Mangu, ya, kemudian ada Kampung Laut, Kampung Laut dan Karangpucung, dan satunya adalah Kawunganten. Kawunganten, ya. Nah, ada 9 kursi untuk 5 kecamatan ini. 9 kursi di anggota dewan ini yang diperebutkan untuk kabupaten. Nah, kalau kita bicara tadi, Kedung Reja ini masuk ke dalam dapil 3 ya. Ya. Cilacap 3 bareng sama Cipari, Sidarja dan Patimuan. Nah. Ada 7 kursi. 7 Jadi kursi. nanti teman-teman Mas Ari mungkin nyalek, atau mungkin Mas Arinya mau nyalek. Ada 7 kursi yang diperebutkan oleh teman-teman di 4 kecamatan ini. Monggo. Silakan gunakan areanya untuk memilih untuk memilih segmen seperti apa program kerjanya gitu. Nah, kalau Cilacap 4 kita lihat ini wilayah barat paling jauh ya, ada Cimanggu, Daya Luhur, Wanareja, dan satu lagi adalah Majenang. Ya. Ini kursinya paling banyak. Paling Mas banyak Ari. memang, Ada ya. 10 kursi yang 10 kursi, disiapkan ya. untuk diperebutkan. Karena memang wilayahnya kan gemuk ya Gemuk, sana ya. Ya. Kemudian dapil 5 meliputi timur, Adipala, kemudian Kroya, Binangun sama Nusa Wungu. Nah, di sini kita punya 9 kursi yang 9 diperebutkan. kursi. Ya, jadi sahabat Kusuma bisa paham, bisa mengerti. Oh iya, ini caleg-calegnya ini. Misalkan kok kan di dalam salah satu syarat boleh pernah menjadi narapidana tapi hukumannya kurang dari 5 tahun. Itu boleh. Ya. Dalam aturan undang-undang bahwasanya hukumannya di bawah 5 tahun itu boleh mencalonkan sebagai anggota legislatif. Nah, silahkan dipahami kesalahannya apa, diyakinkan hati nurani kita apakah akan memilih si A tersebut gitu kan. Itu hak masing-masing warga negara. Ya gitu, Pak. Nah, kemudian yang terakhir ada Cilacap 6 atau dapil 6. Itu kita di area Jeruk Legi, Kesugian, Aos, dan Sampang. Ya, jadi itu kita ada sekitar 8 kursi yang diperebutkan di sana, Pak. Jadi total semua ada 50 kursi dengan 6 daerah pemilihan. Gitu, itu Mas Ari. untuk Kabupaten Cilacap.